Halo pemirsa Jawa Pos TV, ketemu lagi dengan saya di Jejak Kota. Kali ini kita mengunjungi kota Magelang. Nah, Jejak Kota kali ini mengunjungi salah satu bangunan masjid unik. Bangunan masjid ini mirip dengan kelenteng khas Tionghoa. Bagaimana keunikan bangunan masjid ini? Yuk ikuti Jejak Kota bersama saya. Namanya Masjid Al-Mahdi, berlokasi di pinggir Jalan Delima Raya, Komplek Perumahan Aramada Estate, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Bangunan Masjid Al-Mahdi memiliki arsitektur khas Cina, mirip kelenteng atau tempat ibadah kaum Tionghoa. Bedanya, di sisi kiri masjid terdapat menara setinggi sekitar 5 meter. Menara itu memiliki 4 tingkatan yang masing-masing berbentuk lubang. Sedangkan di tingkatan paling atas terdapat pengeras suara. Di puncak menara ada kubah sederhana bertuliskan lafaz Allah. Kemiripan masjid dengan kelenteng juga terletak pada lampion-lampion yang bergantung di langit-langit selasar masjid. Masing-masing lampion berwarna merah itu berhiaskan kaligrafi lafal Asmaul Husna atau nama-nama baik dari Allah. Salah satu ciri khas dari bangunan masjid ini adalah dipasangnya lampion-lampion yang mirip dipasang di kelenteng. Yang membedakan adalah lampion-lampion itu bertuliskan Muhammad, Allah, dan Asmaul Husna. Memasuki ruangan masjid seluas 290 meter persegi, terlihat beberapa ornamen khas Cina seperti lampu, gagang pintu bernuansa emas, dan lainnya. Meski demikian, semua itu tidak menghilangkan nilai Islami dari sebuah masjid. Beberapa kaligrafi menghiasi dinding masjid termasuk sebuah mimbar dan karpet hijau membentuk sajadah. Masjid ini tidak terlalu luas, hanya mampu menampung sekitar 120 jamaah. Setiap sholat Jumat, jamaah yang tidak kebagian tempat harus sholat di serambi atau halaman masjid dengan menggelar karpet. Sejak beberapa tahun lalu, masjid diperluas. Bagian samping kanan masjid sudah dibangun kantor takmir yang cukup megah, juga areal parkir pengunjung. Masjid Al-Mahdi dibangun oleh seorang warga keturunan Tionghoa bernama Kui Kiok Yong. Pria yang tinggal persis di belakang masjid itu menjadi mu'alaf sejak usia 11 tahun. Namanya kemudian berganti menjadi Mahdi yang kini diabadikan menjadi nama masjid tersebut. Masjid Al-Mahdi ini sebagai bukti akulturasi budaya Cina dan Islam. Di sini siapapun boleh beribadah, bahkan kini menjadi salah satu rujukan wisata di Kota Magelang. Saat tim Jejak Kota datang ke masjid tersebut, Ustadz Mahdi tidak berada di tempat. Tim Jejak Kota ditemui putra Ustadz Mahdi yang menjadi remaja masjid setempat, Kelvin Muhammad Suroso. Menurut Kelvin, sebelum Masjid Al-Mahdi dibangun oleh ayahnya, di perumahan itu jauh dari masjid. Setelah dilakukan pertemuan dengan warga setempat, akhirnya diputuskan
untuk membangun masjid pada tahun 2016. Pembangunannya memakan waktu selama 8 bulan dan diresmikan oleh Wali Kota Magelang saat itu, Sigit Widionindito, pada 9 April 2017. Berawal dari keinginan bapak saya, terus Pak RT sama warga-warga sekitar untuk beribadah di masjid dengan baik dan dekat ya, karena kan sampai sebelum ada masjid ini, masjid di dekat sini lumayan jauh mas, lumayan jauh. Terus pada saat ada pertemuan, ketua RT-nya itu tiba-tiba senang kapan saya ini di masjid. Terus tiba-tiba bapak saya dalam hati tergerak untuk tembak masjid. Tiba-tiba dalam hati seperti itu membangun masjid ini. Lalu setelah diskusi, dibangun masjid ini dengan konsep Cina Muslim karena terinspirasi dari bapak saya, leluhurnya yang keturunan Cina. Dibangunlah masjid ini, Masjid Al-Mahdi. Lebih lanjut, Calvin mengatakan, meski masjid didirikan oleh warga keturunan Tionghoa, namun siapa saja boleh datang maupun menunaikan sholat di Masjid Al-Mahdi. Di masjid ini rutin digelar kajian setiap habis sholat subuh. Ada juga kegiatan pengajian ibu-ibu, rebana remaja masjid, dan taman pendidikan Al-Quran. Setiap minggu wage juga digelar pengajian yang dihadiri lebih dari 100 jamaah. Jamaah pertanyaannya warga sekitar, terus orang-orang yang bekerja sama salah kendaraan juga. Pengajian minggu pagi di sini dari subuh sampai lihat, terus minggu pagi setiap minggu, terus pengajian anak-anak itu setiap Selasa Rabu Jumat habis maghrib, terus pengajian maulidan setiap minggu tuh maulidan jendut bural pengajian maulidan lah. Terus khusus ibu-ibu Senin Selasa Rabu ada pengajian khusus itu ini Senin Selasa Rabu. Kalau ini Senin Selasa ngaji, Rabunya berapa? Terus itu semangat hari. Menurut salah satu jamaah Yusuf Maulana, dia mengaku nyaman sholat di Masjid Al-Mahdi. Selain tempatnya yang bersih, juga dekat dengan tempatnya bekerja. Warga Windusari, Kabupaten Magelang ini mengaku sejak masjid dibuka tahun 2017, dia selalu sholat wajib dan sholat Jumat di Masjid Al-Mahdi yang menurutnya bangunannya sangat unik. Uniknya ya menyatukan dua agama gitu ya, Islam sama Hindu atau apa ini ya, jadi kan pesan saling merangkul agama sama lain ini. Suasana ya nyaman, sejuk aja lah, bersih, suci itu yang utama kalau di sini kan. Paling nyaman itu di sini soalnya, bukan cuma di sini ya. Jamaah lainnya, Syafira Ulfi Arifah, mahasiswa FKIP Universitas Tidar Magelang, mengaku baru pertama kali sholat di Masjid Al-Mahdi. Dia juga mengakui Masjid Al-Mahdi sangat nyaman dan arsitektur bangunannya yang unik, mirip tempat ibadah kaum Tionghoa. Baru satu kali ini. Kalau pertama kali saya ini di sini nyaman, terus padahal hawanya yang di luar tuh panas, di sini nyaman, terus adem dan nuansanya kayak di Cina menurut saya. Begitulah gambaran Masjid Al-Mahdi, masjid yang mirip bangunan kelenteng. Masjid ini telah mampu menarik minat masyarakat untuk datang. Sebagian besar yang mengunjungi masjid itu adalah warga sekitar yang tinggal di perumahan elit. Namun, warga dari luar daerah juga banyak yang sengaja mengunjungi Masjid Al-Mahdi. Mereka tidak hanya menunaikan ibadah, tetapi juga berfoto ria. Bangunan Masjid Al-Mahdi yang instagramable kerap dijadikan jujukan wisatawan. Ustadz Mahdi mengaku sangat senang banyak warga yang datang, karena baginya ini menjadi upaya syiar agama Islam kepada masyarakat luas. Ia pun berharap makin banyak muslim yang mencintai masjid dan ketakwaan kepada Allah terus meningkat. Demikian Jejak Kota edisi kali ini. Sampai jumpa di Jejak Kota berikutnya.